Shalom kepada semua Eklesia Anak Tuhan. Anda bersama dengan saya DJ Marcos Joel dalam rancangan Makanan Rohani kita pada hari ini. Tajuk makanan rohani kita pada hari ini ialah kesaksian pelayan Tuhan di Sabah dibawa ke surga. Di bulan Mei pada tahun 2006, seorang pelayan Tuhan dibawa ke surga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima 6 pesan. Beliau adalah Brani Duyon ataupun Effendi, 52 tahun, seorang dari dusun. Dia telah melayani di gereja Borneo Evangelis Kota Belud, Sabah di Malaysia Timur sebagai seorang penetua gereja. Sebelumnya dia telah melayani sebagai pendeta di Melangkap Baru, Kota Belud, dan kemudian telah menjadi pemimpin gereja di SIB Bayayat Daru pada tahun 2005 hingga 2006. Berikut adalah kesaksian Brani Duyon Effendi. Saya telah koma selama 1 minggu setelah operasi dan menjalani perawatan intensif selama lebih dari 1 bulan. Ada banyak pelayan Tuhan yang sedang untuk membesuk dan berdoa untuk saya, termasuk mantan Presiden SIB Sabah, Pendeta Taipin Melidoy, asistennya adalah Pendeta Datuk Arun Selatan dan juga Pendeta Michael. Di tengah malam, yaitu di ujung minggu ataupun di minggu ketiga bulan Mei 2006, saya telah merasakan sangat aneh. Saya tidak bisa tidur sementara pasien yang lain telah tidur amat lelap. Selama itu di pikiran saya tertanya dan hanya tertumpu kepada Yesus. Saya teringat dalam kitab Yesaya 43 ayat 26 berkata, "Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar." Saya tetap memikirkan kata-kata ini kerana saya mau memfokuskan fikiran saya hanya kepada Tuhan Yesus. Saya telah merasakan hadirat Tuhan yang kuat pada saat itu. Lalu saya mulai berdoa dalam roh. Setelah berdoa, saya telah mencoba untuk tidur. Namun saya tidak bisa tidur, lalu saya berbaring kembali di ranjang. Tiba-tiba saya telah merasa ada seseorang yang telah menyentuh punggung dan membelai kepala saya. Ini terjadi beberapa saat. Saya telah merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir ke dalam tubuh saya. Saya percaya itu adalah cinta Bapa untuk anaknya. Saya bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu?" Saat saya memalingkan muka untuk melihat dia, saya terkejut bahwa dia adalah seorang pria muda yang tampan, berpenampilan baik, tubuhnya tinggi dengan rambutnya sampai ke leher, dan dia telah memakai jubah putih. Saya bertanya kepadanya, "Apakah engkau Tuhan yang sedang aku pikirkan?" Dia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu saya bertanya lagi, "Jika bukan, lalu siapakah engkau?" Pada akhirnya dia mulai berkata kepada saya, "Aku adalah pembawa pesan dari surga. Yesus menyuruhku datang kepadamu untuk membawa kabar baik." Sekarang saya sadar bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Lalu saya bertanya kepadanya, "Kabar baik apa yang engkau hendak katakan kepada saya?" Dia membalas, "Malam ini kau akan pergi ke surga." Dengan segera saya telah merasakan tenang dan damai walaupun tubuh saya sedang sakit. Saya tidak merasakan sakit apapun. Saya telah disembuhkan dan penyakit saat itu malaikat Tuhan berkata bahwa saya akan pergi ke surga. Lalu saya berkata kepada malaikat, "Saya siap untuk mengikut engkau ke surga. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Tuhan." Sementara kami sedang berjalan, saya telah melihat tubuh jasmani saya tertinggal di atas ranjang. Setelah kami berjalan keluar dari rumah sakit, saya telah melihat seekor kuda yang luar biasa besar dan tinggi. "Kita akan mengendarai kuda ini," kata malaikat. Malaikat telah membantuku menaiki kuda itu. Berhubung kuda itu sangat tinggi, lalu saya bertanya kepada malaikat itu, "Apakah kita dapat pergi ke surga dengan mengendari kuda ini?" Lalu dia meyakinkan saya, "Tentu saja, jangan takut dan khawatir.
Sudahkah engkau telah membaca firman Tuhan tentang Elia yang terangkat ke surga oleh Allah? Saya berkata kepadanya, ya, saya sudah membaca itu sebelumnya. Kendaraan yang membawanya ke surga adalah sebuah kereta berapi-api ditarik dengan kuda-kuda api. Itu benar, dan ini adalah salah satu kuda dari kuda-kuda itu yang akan kita kendarai sekarang, ujar malaikat itu. Mulanya kami pergi dengan lambat, tapi kira-kira setelah 100 meter kuda itu telah mempercepatkan kecepatan yang sangat tinggi, dan saya telah merasa seperti diterpa oleh badai. Lalu saya melihat kuda tersebut melayang terbang. Kami telah melewati gunung-gunung dengan mudahnya, melayang terbang dengan kekuatan Allah. Lalu kami telah mencapai sebuah padang rumput hijau yang sangat besar hingga menakjubkan, tanpa ada satu pun rumput yang kering. Setelah kuda itu telah berhenti, kami telah turun dan mulai berjalan. Saya dapat melihat kerajaan Allah tepat di depan mata saya. Sementara kami sedang berjalan di atas padang, saya telah mendengar bel berbunyi. Lalu saya bertanya kepada malaikat itu, mengapa bel itu berbunyi? Saya berkata, bel itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang datang. Kami telah melanjutkan perjalanan ke hujung padang sementara bel masih berbunyi. Lalu saya telah melihat seekor kuda yang sangat cantik. Di atasnya ada seberkas cahaya merah seperti lampu lalu lintas. Di cahaya itu saya telah melihat nomor 51. Saya bertanya kepada malaikat itu, apakah arti nomor itu? Dia berkata, berapa umurmu sekarang? Saya berumur 51 tahun saat ini. Nomor itu adalah umurmu, jadi itu adalah nomor kudamu juga, kata malaikat itu. Saya merasa sangat tenang dan damai melihat apa yang Allah telah siapkan untuk saya di surga. Saya telah melihat banyak rumah yang sudah disiapkan oleh Yesus untuk anak-anaknya yang percaya dan mengikut Dia. Kami melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah yang luar biasa besar dengan berteriak orang di dalamnya. Saya percaya mereka adalah orang-orang kudus yang Allah telah pilih. Mereka sedang memuji Allah. Saya melihat Yesus sedang duduk di atas tahtanya, sementara semua orang sedang memuji dan menyembahnya. Mereka memuji Dia dengan segenap hati, menari, mengangkat tangan mereka dan berlutut. Di lubuk hati saya berkata, jika saja orang-orang di bumi memuji dan menyembahnya seperti ini, Allah pasti sangat senang. Saya melihat banyak orang menangis sambil memuji Allah. Yesus tersenyum menyaksikan betapa setianya mereka menyembah Allah. Mereka telah mengangkat tangan ke arah Yesus dan Yesus telah memberkati mereka semua. Setelah selesai, Yesus berjalan di antara mereka dan menghapuskan air mata mereka. Lalu saya teringat ayat di kitab Wahyu yang berkata, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Malaikat itu telah membawa saya kepada Yesus. Malaikat itu berbicara kepada Yesus, Tuhan, inilah anak yang telah kau pilih untuk datang ke sini. Lalu Yesus berkata kepada saya, bagus anakku, kau telah datang hari ini. Lalu Yesus telah memeluk saya dan itu membuat saya sangat bahagia dan damai hingga membuat saya menangis. Jiwa saya bersorak gembira sebab Yesus sendirilah yang memeluk saya. Lalu malaikat itu telah berkata, Tuhan, aku pergi ke rumahnya di bumi saat dia sedang sakit, namun sekarang dia menjadi lebih baik. Yesus membalas, ya, aku telah mendengar dan melihat apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu malaikat itu telah melanjutkan, selama itu aku telah mendengar istrinya berdoa mengharapkan pertolonganmu. Dia berdoa, Tuhan,
Tolong kami, tolong jangan ambil dia sekarang, karena kami belum siap dia pergi meninggalkan kami. Itulah doanya Tuhan. Lalu Yesus berkata, Aku tahu segalanya. Istrinya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia setia kepadaku dan rajin berdoa. Lalu jiwaku menangis kembali memikirkan kesetiaan istriku kepada Allah. Lalu Tuhan telah berbicara kepadaku, Anakku, kau akan kembali ke bumi, kerana ini bukan saatnya bagimu untuk berada di sini. Ada banyak pekerjaan untukmu saat kau kembali ke sana. Kau akan sangat sibuk melayani aku. Lalu saya telah membalas, Tuhan, tolong jangan memintaku untuk kembali, kerana saya sangat bahagia bersamamu di sini. Saya bahagia untuk dekat denganmu Tuhan. Tolong, saya tidak mau kembali. Dan wajahnya saya tahu bahwa Yesus telah menjadi kecewa. Lalu saya memohon pengampunan kepadanya kerana telah mengecewakan dia. Saya berkata, Tuhan, saya siap kembali ke bumi. Tapi tolong saya Tuhan, berikan saya kekuatan dan jagalah saya kemanapun saya pergi. Sertailah saya Tuhan. Lalu Yesus berkata, Ya, jangan khawatir. Kemanapun engkau pergi melayani aku akan bersamamu selalu. Yesus mempunyai beberapa pesan untuk saya dibawa ke bumi. Dia ingin saya menyampaikan pesan-pesan ini kepada anak-anak Allah di bumi. Pesan-pesan ini sangatlah penting untuk mereka ketahui, kata Yesus. Saya diberitahu bahwa saya akan sangat sibuk menyampaikan pesan-pesan ini. Yesus juga ingin saya berbagi pengalaman surgawi saya kepada semua anak-anak Allah, sehingga mereka akan diberkati dan diperbaharui kekuatan mereka dalam mengikut Dia. Yesus berkata kepada saya, saat kau kembali ke bumi, katakan kepada anak-anakku pesan-pesan ini. Ada 6 pesan yang Yesus telah berikan kepada saya. Pesan yang pertama, katakan kepada anak-anakku, mari harus percaya kepadaku dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap pikiran mereka. Bagi mereka yang khawatir dan ragu-ragu tidak akan masuk ke dalam sini, kata Tuhan Yesus. Pesan yang kedua, katakan kepada anak-anakku, mereka harus setia untuk datang beribadah ke gereja, kerana inilah waktu di mana aku menyinari wajah mereka dan mereka akan mencari wajahku. Aku akan sangat bahagia melihat anak-anakku menyembah di gereja, kata Tuhan Yesus. Pesan yang ketiga, katakan kepada anak-anakku, mereka harus setia berdoa, melakukan kehendakku dan hidup seturut firman-Ku, kata Tuhan Yesus. Pesan yang keempat, katakan kepada anak-anakku, mereka harus taat memberi persepuluhan dan persembahan, kata Tuhan Yesus. Sementara Yesus sedang memberikan pesan ini, Dia berkata, Anakku, lihatlah ke sana. Dia telah menunjukkan kuda-kuda yang cantik dan sudah siap untuk anak-anaknya. Anak-anakku, kuda-kuda ini telah siap. Aku telah siapkan untuk semua anak-anakku yang percaya dan taat kepadaku. Lalu Dia telah menunjukkan saya kuda-kuda yang tidak komplit. Saya bertanya, Tuhan, mengapakah kuda-kuda ini belum komplit? Lalu Yesus berkata, Anakku, kuda-kuda ini milik anak-anakku yang tidak rela memberikan persepuluhan dan persembahan. Kuda-kuda ini akan siap dan komplit setelah anak-anakku memberikan lebih persepuluhan dan persembahan di rumahku. Lalu Yesus meneruskan pesan yang kelima, katakan kepada anak-anakku, mereka harus menempatkan semua perbendaharaan mereka di dalam doa kepadaku untuk perlindungan dan berkat selagi mereka masih di bumi, sehingga saat aku datang kembali ke bumi untuk yang kedua kalinya,
mereka tidak akan terikat dengan kekayaan duniawi. Ingatlah kisah akan istri Lot, kata Tuhan Yesus. Pesan yang keenam, katakan kepada anak-anakku, mereka harus siap dan waspada, karena aku datang segera, lebih cepat dari yang orang-orang perkirakan, kata Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan tidak diketahui, tetapi pengangkatan sudah pasti akan terjadi. Tuhan Yesus akan datang segera. Sementara Yesus sedang berbicara kepada saya tentang pesan yang keenam, Dia telah menunjukkan saya langit. Langitnya bersih dan tidak berawan. Saya telah melihat Yesus telah membuka tangannya ke bumi dan Dia berkata, "Aku siap menjemput anak-anakku." Lalu saya melihat banyak orang yang berpakaian jubah putih terbang melayang di langit untuk bersama dengan Yesus. Mereka semua berkumpul di sebelah kiri dan kanan Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus terangkat. Terlebih lagi saya melihat banyak anggota keluarga sedang terangkat. Saya dapat melihat suami dan istri dengan anak-anak mereka terbang melayang ke arah Yesus. Saya merasa damai melihat penglihatan ini. Lalu Yesus telah berkata, "Lihatlah ke bawah." Yesus lalu menunjukkan saya situasi di bumi, dan itu sangat kacau bilau. Tidak ada kedamaian di bumi pada saat itu. Saya telah melihat orang yang berlarian di segala tempat dan berteriak-teriak. Orang tua telah mencari anak-anaknya, dan orang-orang muda telah mencari orang tua mereka. Lalu Yesus telah menunjukkan kepada saya gereja di kota kelahiran saya. Saya merasa sedih karena ada beberapa orang yang tertinggal. Lalu Yesus telah berkata kepada saya, "Setialah kepadaku. Kau harus menyampaikan hal-hal yang telah kau lihat dan telah kau dengar kepada anak-anakku di bumi." Saya telah melihat bahwa tubuh saya sudah pulih total dan penyakit. Puji Tuhan karena kuasa-Nya. Berikut merupakan kesaksian seorang pelayan Tuhan di Sabah yang dibawa ke surga, yaitu Brani Duyoni yang berusia 52 tahun. Beliau telah dibawa ke surga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan diberi 6 pesan untuk disebarkan kepada umat-umat Tuhan Yesus di bumi ini ya. Tapi bagi menggenapkan lagi makanan rohani kita pada hari ini, mari kita beribadah bersama dengan kumpulan GMI Giving My Best, lagu ini yang diberi nama Tiada Sepertimu dalam perencanaan makanan rohani Anda. Padaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu.
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku mengenangkanmu. Ku mau mengenangkanmu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menenang